Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Prodi Akuntansi tahun 2022-2023. Kami di sini akan menjelaskan tentang kegiatan manusia, pencemaran lingkungan dan eksternalitas yang akan dibawakan oleh teman-teman saya dan saya. Langsung aja di video berikutnya. Perkenalkan, nama saya Tika Dwi Priyatin dari kelompok 1 Ekonomi Lingkungan Prodi Akuntansi. Pembangunan yang dilakukan selama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi. Dalam kenyataannya, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak saja membawa dampak positif bagi sebuah perekonomian, namun juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Proses produksi dan konsumsi telah menimbulkan adanya limbah yang kemudian akhirnya dikembalikan ke lingkungan. Dalam ilmu ekonomi, terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia secara spesifik disebut sebagai eksternalitas. Makalah ini bertujuan membahas eksternalitas dari sudut pandang teori perekonomian, mulai dari konsep dasar, dampaknya bagi masyarakat, serta kebijakan untuk mengurangi eksternalitas lingkungan. Eksternalitas timbul ketika beberapa kegiatan dari produsen dan konsumen memiliki pengaruh yang tidak diharapkan tidak langsung terhadap produsen dan atau konsumen lain. Eksternalitas positif terjadi ketika penemuan para ilmuwan tersebut tidak hanya memberikan manfaat pada mereka, tapi juga terhadap ilmu pengetahuan dan lingkungan secara keseluruhan. Adapun eksternalitas negatif terjadi saat kegiatan oleh individu atau sekelompok menghasilkan dampak yang membahayakan bagi orang lain. Polusi adalah contoh eksternalitas negatif. Terjadinya proses pabrikan di sebuah lokasi dan memberikan eksternalitas negatif pada saat perusahaan tersebut membuang limbahnya ke sungai yang berada di sekitar perusahaan. Eksternalitas lingkungan tersendiri didefinisikan sebagai manfaat dan biaya yang ditunjukkan oleh perubahan lingkungan secara fisik hayati. Adanya eksternalitas menyebabkan terjadinya perbedaan antara manfaat atau biaya sosial dengan manfaat biaya individu, timbulnya perbedaan antara manfaat biaya sosial dengan manfaat biaya individu sebagai hasil dari alokasi sumber daya yang tidak efisien. Perkenalkan, nama saya Bawe Baya. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan pasar dan eksternalitas. Eksternalitas menyebabkan pasar mengalami inefisiensi. Kondisi ini disebut sebagai kegagalan pasar. Pada saat terjadi eksternalitas positif, misalnya adanya perbaikan teknologi, adanya perbaikan tersebut, masyarakat memperoleh kemudahan tanpa ikut menanggung biayanya. Demikian pula dengan eksternalitas negatif, penggunaan kendaraan bermotor oleh seorang individu akan memberikan manfaat bagi pengguna, namun polusi yang dikeluarkan dari penggunaan kendaraan tersebut berdampak buruk bagi kesehatan pengguna jalan yang tidak memperoleh manfaat dari kendaraan tersebut. Yang kedua yaitu sumber eksternalitas. Sumber dari eksternalitas adalah ketiadaan hak milik, yaitu kesepakatan sosial yang menentukan kepemilikan, penggunaan dan pembagian faktor produksi serta barang dan jasa. Sumber daya lingkungan seperti udara bersih, air di sungai, hak kepemilikannya tidak terdefinisikan dengan tepat. Oleh karena itu, mereka menghitung penggunaan sumber daya lingkungan tidak ada harganya ketika nilai sosial yang positif mengalami kelangkaan. Pada saat sebuah perusahaan membuang limbahnya di sungai, maka perusahaan memperoleh manfaat dari sungai tersebut, namun tidak menanggung biaya dari penggunaan sungai tersebut karena perusahaan tidak merasa memiliki sungai tersebut. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Rizky Sapitra dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe eksternalitas lingkungan dan alternatif pertumbuhan ekonomi. Tipe-tipe eksternalitas lingkungan dapat dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya terhadap individu atau wilayah. Pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan dapat dikelompokkan sebagai eksternalitas daerah atau lokal, seperti terjadi kerusakan air danau, kerusakan tanah, dan polusi udara. Polusi daerah menjadi kesulitan bagi penduduk daerah tersebut jika memiliki dua karakteristik, yaitu non-rivalry dan non-exclusion. Alternatif pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat
cepat dengan mengabaikan lingkungan telah menimbulkan biaya yang besar tidak saja bagi lingkungan, tapi juga bagi pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, para ekonomi memulai mempertimbangkan jalur pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi perencanaan pembangunannya. Alternatif terburuk adalah mengikuti kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang melambat dengan kerusakan lingkungan yang ditunjukkan oleh pergeseran titik A ke B, seperti ditunjukkan oleh beberapa negara Amerika Tengah dan Afrika, di mana biaya untuk memperbaiki lingkungannya lebih besar dari biaya pencegahan. Banyak kehilangan tidak dapat diubah. Selamat pagi, saya Junanda Pratama Salalai. Di sini saya menjelaskan bagian yang ke-6, pilihan kebijakan yang berkaitan dengan eksternalitas lingkungan. Pada saat ini terjadi eksternalitas, pemerintah dan swasta dapat menyusun sebagai solusi untuk masalah tersebut. Pemerintah dapat menanggapi dengan dua cara, yaitu dengan kebijakan kontrol kendalikan atau KOMAT, kontrol polusi yang bisa mengatur perilaku secara langsung. Dan kebijakan yang kedua adalah kebijakan berorientasi pasar, market basic policy, yang menjadikan insentif sehingga para pembuat kebijakan swasta akan memilih untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Command and control policy dapat dilakukan dengan cara melarang atau mengharuskan perilaku tertentu, misalnya membuang bahan kimia beracun ke persediaan air. Itu adalah tindakan kriminal. Namun untuk sebagian besar kasus, polusi situasi tidaklah sederhana. Untuk penggunaan kendaraan bermotor menghasilkan polusi udara. Pemerintah tidak dapat melarang semua jenis kendaraan bermotor atau kendaraan apapun untuk mengatasi eksternalitas. Untuk itu, pembuat kebijakan harus mempunyai informasi mengenai kegiatan usai serta teknologi yang dipakai untuk menyusun kebijakan. Dan saya akan membahas tentang pembahasan dalam materi kita. Pada umumnya diskusi tersebut ini memfokuskan pada aspek fisik dari lingkungan, bukan pada manfaat dan biaya. Asumsi biaya yang biasa mendasari adalah bahwa jika kegiatan seseorang menyebabkan kerusakan lingkungan, maka kegiatan tersebut harus itu dihentikan. Sebaliknya, studi ekonomi mengenai lingkungan menekankan pada benefit dan cost. Titik awal dari analisis ekonomi untuk lingkungan adalah permintaan untuk lingkungan yang sehat. Permintaan akan lingkungan sehat meningkat karena dua alasan utama. Yang pertama, seiring dengan meningkatnya pendapatan, maka masyarakat memerlukan lebih banyak barang dan jasa. Dan yang kedua, pengetahuan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan, sehingga manusia berusaha melakukan perbaikan lingkungan. Baik, penutupnya adalah eksternalitas lingkungan merupakan masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekonomi masyarakat, mengunggah dampaknya yang besar terhadap kesehatan, lingkungan, bahkan pembangunan ekonomi itu sendiri, maka perlu disusun kebijakan untuk menanggulanginya. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti Pogivian Tax, regulasi maupun solusi yang berasal dari masyarakat. Tapi Bu, Mungkin sekian dari penjelasan kami tentang kegiatan manusia pencemaran lingkungan dan eksternalitas. Kami minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kami buat dalam video. Sekian dan terima kasih.